Hewan peliharaan kini bukan hanya sekedar hewan saja, tapi sudah dianggap sebagai anggota keluarga oleh pemiliknya. Ya, dan banyak dari mereka yang bahkan menyewa jasa fotografer hewan profesional demi momen kebersamaan bersama hewan kesayangan. Lantas seperti apa peran fotografer hewan dalam mengabadikan momen pemilik bersama hewan kesayangan? Berikut liputannya dalam segmen Demi Cuan. Kata siapa yang bisa berpose di depan kamera hanya manusia? Para anabul atau anak bulu, sebutan cinta bagi hewan peliharaan juga bisa bergaya loh. Siapa sangka untuk mengabadikan momen hewan peliharaan sudah ada jasa fotografer hewan peliharaan profesional. Salah satunya jasa fotografer hewan yang dirintis oleh Marcella. Sejak tahun 2022 lalu, ia membuka Marco Pao Studio. Awalnya sih semua berawal dari hobi sih ya. Karena kan aku kebetulan juga piara anjing di rumah. Nah, anjing aku itu sering aku fotoin. Fotoin dalam artian fotonya niat lah pakai kamera, pakai lampu gitu. Indoor, outdoor, kita lagi jalan-jalan atau kemana. Atau kadang juga kita siapin waktu, yuk kita photoshoot di rumah aja gitu. Nah, dari situ tuh responnya ternyata bagus, banyak yang nge-like kalau dari sosial media. Tak hanya anjing, Marcella pun menerima jasa memotret berbagai jenis hewan unik lainnya, mulai dari kucing, burung, hingga reptil. Bisnis fotografi hewan milik Marcella memiliki jasa layanan panggil ke rumah atau home service. Setiap sesi berdurasi 2 jam berlaku untuk 2 ekor hewan dan 2 manusia atau pemiliknya. Tiap satu sesi, para pemakai jasa fotografi hewan dikenai biaya Rp1.750.000. Biaya ini belum termasuk transportasi dan tambahan kelipatan jumlah hewan serta orang pemilik hewan. Meski harus merogoh kocek yang cukup dalam, para pemilik hewan rela melakukannya demi membuat memori bersama hewan peliharaannya yang telah dianggap menjadi anggota keluarga. Udah tahu handle-nya gimana, terus angle-nya gimana, terus cara ngedistract-nya gimana udah tahu gitu. Lebih sabar sih basically gitu. Dan mungkin karena udah kebiasa ngambil foto-foto binatang gitu ya. Jadi tahu angle-angle-nya yang bagus, props-nya juga bagus-bagus gitu. Sebenarnya kita sih pingin punya kenang-kenangan gitu ya. Kan mereka juga ada umurnya paling lama mungkin 15-16 tahun gitu. Jadi ya kita pingin punya kenang-kenangan aja sih. Sama kayak anjing-anjing yang dulu kita punya kenangan memori bagus gitu dari foto itu. Hal terpenting dari menjadi fotografer hewan adalah keahlian untuk mengarahkan si model utama. Fotografer harus benar-benar mengenal kebiasaan hewan. Nah, kalau fotonya modelnya hewan peliharaan seperti ini ada trik tertentu ya, susah-susah gampang gitu. Jadi kita harus mengenal dulu karakternya mereka ini, kesukaannya apa. Apakah makanan, misalnya kita bawakan makanan kesukaannya, atau mainan seperti ini untuk bisa mengalihkan perhatiannya. Jadi dia mau lihat ke kamera. Memang agak susah-susah gampang ya, harus pintar-pintar, harus sabar. Yes, ya pintar. Sementara itu, untuk alat dan properti, Marcella menyediakan dan membuatnya sendiri disesuaikan dengan tema serta ukuran hewan yang akan difoto. Poci! Dari menjalani bisnis sebagai fotografer hewan peliharaan, Marcella dapat meraup keuntungan 10 hingga 15 juta rupiah per bulan. Hal itu karena Marcella juga aktif terlibat dalam acara-acara komunitas, misalnya membuka stand foto di kegiatan bazar seperti ini. Biasanya setiap pengguna jasa yang akan berfoto dikenakan biaya 100 hingga Rp150.000 dengan durasi 5 menit. Para pemilik hewan rela datang dari jauh demi bisa mendapatkan potret foto hewan mereka dengan tema tertentu. Karena desainnya selalu berbeda. Jadi nggak pernah sama
Jadi kita mengkoleksi, jadi kita koleksi, kita hunting di setiap event. Kayak misalnya Natal, Valentine, Chinese New Year gitu, desainnya selalu beda dan berbeda dari fotografer pet profesional yang lain. Bahkan ada yang rela membuat kostum khusus nih agar lebih maksimal saat mengabadikan momen hewan kesayangan mereka. Kalau baju, jadi biasanya kita udah lihat patternnya nih, pasti di season-season tertentu pasti akan ada tema-tema, contoh kayak Valentine, Imlek kayak gitu. Jadi baju ini aku udah siapin dari bulan Desember. Jadi tahu Februari bakal ada Valentine, langsung jahit baju custom gitu. Seperti layaknya pelaku bisnis lainnya, perjalanan tidak selalu mulus. Berbagai keluhan dari pelanggan juga sering diterima oleh Marcella. Kalau dibilang nggak enaknya sih, semua kerjaan kan masih ada nggak enaknya ya. Cuma kadang nggak enaknya tuh kayak misalkan nih, wah ternyata anjingnya rada susah nih di direct gitu. Tapi pasti ada senengnya gitu, karena senengnya walaupun ini anjing susah di direct, tapi aku bisa dapat foto yang bagus. Kita kan kerjaannya dalam bentuk jasa berarti ya. Kadang tuh kayak masih banyak yang memandang sebelah mata lah untuk pekerjaan jasa ini, kayak yang, Kak masa segini sih, bisa lebih murah nggak gitu. Atau kadang juga, Kak ini anjing aku tadi kurang ini, bisa ditambahin ininya nggak, bisa ditambahin ininya nggak gitu. Kayak kita jadi kayak tukang sulap gitu, lebih ke arah situnya sih. Namun Marcella tetap berharap bisnisnya bisa berjalan lama untuk mengiringi para pecinta hewan membuat memori bersama. Bagaimana? Anda tertarik mengabadikan momen hewan kesayangan atau justru ingin memulai bisnis serupa? Putri Demos, Denny Irfan, Urip Handoyo, Jakarta.